Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. kami dari kelompok yang membuat aplikasi penjualan makanan. Kelompok kami terdiri dari ada saya sendiri, Chandra Similiana, ada Ketua Sis, Fadia Ulfana, Anang Setiawibowo, Dusun Setioringin. Sebelumnya bisa perkenalan Masnya dengan Mas siapa? Saya Muhammad Said Abdul. Ya, rumah makan yang namanya Eat Bro. Nah, bisnis rumah makan saya itu masih menggunakan penjualan dengan cara manual, yaitu membeli dengan teknologi. Lalu solusi apakah untuk mengembangkan bisnis rumah makan saya untuk menuju ke penjualan online itu gimana, Mbak? Lalu tempat rumah makan saya berada di Wonosari 2 nomor 5. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Akil. Untuk kami mempunyai proyek yaitu aplikasi penjualan makanan. Sebelumnya kami memperkenalkan teori untuk warung makan sendiri. Untuk agar bisa berkembang, kami menyarankan untuk berjualan secara online, yaitu dengan menggunakan aplikasi penjualan online, karena dengan aplikasi ini dapat membuat penjualan menjadi mempermudah dan tentunya mempermudah pelayanan. Karena dengan adanya aplikasi penjualan online, pelayan tidak perlu menjelaskan kepada customer mengenai harga menu ataupun sebagainya, karena dengan adanya ini mempermudah customer dan juga mempermudah pemilik warung juga. Gitu Mas, kurang lebihnya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi penjualan makanan. Yang dimaksud dengan aplikasi penjualan makanan adalah aplikasi yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan pada rumah makan. Karena pelayanan memiliki peran yang sangat penting dalam dunia bisnis. Proyek ini nantinya dapat dibuka secara mobile karena untuk memudahkan pemesanan dan pembayaran pada tempat atau rumah makan. Dengan adanya aplikasi ini, pelayanan dapat dilakukan secara digital. Pelayanan tidak perlu mendatangi pelanggan satu persatu, tetapi customer yang mendatangi pegawai rumah makan di kasir untuk melakukan pemesanan makanan dan membayar langsung pesanannya. Pada aplikasi ini, customer dapat melihat menu-menu makanan yang terdapat dalam rumah makan tersebut. Customer juga dapat mengetahui detail tiap menu terdapat gambar dan juga tertera harga, sehingga customer tidak perlu bertanya harga makanan yang berada di rumah makan tersebut. Aplikasi penjualan ini memudahkan pelayan dan tentu meningkatkan pelayanan konsumen pada tempat makan. Aplikasi ini dapat mempercepat pelayanan pada tempat makan, mempermudah menerima informasi yaitu harga dan nama makanan. Aplikasi ini tidak dapat melakukan pemesanan dan pembayaran, tetapi dapat melakukan retur penjualan. Retur penjualan adalah pemesanan ulang makanan yang dapat dilakukan customer karena beberapa kondisi. Salah satunya yaitu sulitnya memberi jaminan ketersediaan makanan. Dikarenakan makanan yang dipesan habis, maka customer dapat mengganti pesanan makanan dengan menu lainnya. Oke, sebelumnya saya mau menjelaskan lebih lanjut mengenai aplikasi penjualan ini. Untuk proyek ini kami mempunyai tujuan untuk meningkatkan pada warung makan, yaitu agar mempercepat pelayanannya, mempermudah menerima informasi harga dan menu makanan. Untuk pendekatannya, rencana proyek ini berjalan dengan membentuk tim proyek, mensurvei permasalahan dan kebutuhan, menyusun seluruh dokumen, merancang dan membangun sistem, menguji coba dan mengimplementasi.
Untuk aplikasinya sendiri kita bangun menggunakan metode agil. Metode agil adalah proses manajemen proyek yang membagi proyek ke dalam tugas-tugas dan tahapan-tahapan yang lebih kecil. Terus metode agil mempunyai kelebihan seperti proses pengembangan perangkat lunak atau software memerlukan waktu yang relatif lebih cepat dan tidak memerlukan resource yang besar. Perubahan bisa dengan cepat ditangani sesuai dengan keperluan klien, dan pelayan bisa memberikan umpan balik atau feedback pada tim pengembang dalam proses pembuatan programnya. Kurang lebih seperti itu. Baik Kak, terima kasih. Mungkin dari Mas Kil ada yang ingin ditanyakan? Oh iya Mbak, saya mau bertanya. Yang pertama, rencananya fitur apa saja yang akan terdapat dalam aplikasi penjualan ini? Untuk pertanyaan dari Mas Akul sendiri, apa rencana fitur yang terdapat dalam aplikasi penjualan ini? Mungkin di proposal kami terdapat kekurangan mengenai fiturnya. Saya akan menjelaskan secara detail. Terdapat berbagai macam fitur dalam sistem aplikasi ini, seperti 1. Dengan melihat harga jual. Pembeli tidak perlu bertanya kepada pelayan mengenai harga yang terdapat pada menu. Pembeli cukup mengklik gambar pada aplikasi, maka akan keluar detailnya harga. Apabila pada suatu hari akan ada event atau lainnya, harga akan langsung terupdate. Kedua, pembayaran. Pembayaran tidak hanya menggunakan uang cash, tetapi dapat menggunakan cashless. Cashless yaitu seperti Shopify, Gojek, OVO, Dana, banking, dan lain sebagainya. Ketiga, kartu member. Bagi pelanggan yang ingin berlangganan akan dibuatkan user ID khusus di mana tiap bulannya harus membayar, tetapi dengan ID tersebut pelanggan mendapatkan hak yang lebih istimewa atau berbeda dari yang biasanya. Keempat, untuk yang lainnya masih sesuai dengan yang ada pada proposal. Terima kasih Mas. Oh ya, terima kasih Mbak. Terus ada pertanyaan yang kedua, apakah proyek ini layak atau tidak ya untuk kemajuan rumah makan saya? Silakan untuk Mbak Zuzun bisa menjawab. Izin menjawab, menurut pendapat saya pribadi, proyek ini cukup layak karena sekarang semua sudah serba digital. Dengan adanya proyek ini tentunya dapat membuat penjualan lebih efektif dan efisien. Terus pertanyaan selanjutnya, mengapa pemeliharaan sistem harus dilakukan? Silakan untuk Mas Aziz. Karena jika hanya mengutamakan membuat situs website dan meluncurkannya, tetapi setelah itu mengabaikannya tanpa memelihara situs dengan baik, ini akan mengakibatkan website tidak berfungsi sebagai mestinya dan tidak menghasilkan apapun. Apabila sebuah situs website yang telah Mas buat dengan tampilan dan fungsi yang baik dan tidak Mas kelola dengan baik, maka kemungkinannya adalah akan kehilangan banyak pelanggan yang potensial. Hal ini akan berdampak pada pendapatan bisnis penjualan Mas. Terima kasih Kak. Lalu untuk pertanyaan saya terakhir, jika sistem sudah dapat dibangun, lantas memerlukan berapa kali untuk melakukan pemeliharaan sistem? Berapa biaya yang dibutuhkan? Silakan Mas Anang.
Untuk durasi kapan harus dilakukan maintenance adalah sekitar 1 bulan. Biaya dapat disesuaikan dengan pelayanan. Jika Masnya memilih penyedia layanan maintenance website yang berpengalaman, profesional dan memberikan hasil yang sudah terbukti, kemungkinan harus mengeluarkan biaya mulai dari 1 juta hingga 5 juta. Oh, baik Kak. Terima kasih jawabannya. Mungkin itu saja yang tadi saya tanyakan. Baik, terima kasih Mas Akil untuk beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan. Saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Terima kasih Mas atas waktunya. Terima kasih, Mas. Terima kasih.